A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nasi Uduk Mbok Tarmi. Cerita ini ditulis oleh Mbak Dina. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Hari itu gerimis turun dari sejak subuh. Seperti biasa, nasi uduk di warung Mbok Darmi sudah ludes terjual dan hanya menunggu kue basah saja untuk habis. Mbok Darmi pun meninggalkan warung karena harus membeli bahan jualan untuk besok. "Neng Rum, jaga warungnya sebentar. Ibu mau ke pasar belanja," ucap Mbok Darmi sambil menenteng tas merah bermotif anyaman. "Iya Bu." Di warung hanya ada Ningrum dan Nana, teman baiknya. Saat mereka sedang bersenda gurau, perut Ningrum terasa melilit karena menahan membuang hajat sejak dari pagi. "Nana, perut aku mules. Bisa minta tolong jagain warung sebentar? Aku mau pulang dulu," ucap Ningrum sambil berjalan meninggalkan temannya itu. "Oke, kuenya satu berapaan?" "1000-an," balas Ningrum sambil berlari menuju motornya. Hampir setengah jam Ningrum pulang ke rumahnya. Saat Ningrum tidak ada seseorang yang memborong semua kue yang tersisa. Gembira hati Nana bisa membantu sahabat karibnya itu. Lalu Nana membereskan semua peralatan yang ada di warung, termasuk panci yang tempo hari tidak boleh dicuci oleh Mbok Darmi. "Aku beresin saja deh, supaya saat Ningrum datang tinggal dibawa pulang." Mereka berdua berencana untuk pergi jalan-jalan kalau hujan reda nanti. Setelah Nana selesai membereskan warung, tidak lama Ningrum pun sampai. Dengan muka lesu, Ningrum meminta maaf karena tidak bisa pergi jalan-jalan bersama Nana. "Nah, sepertinya kita tidak jadi pergi. Perutku tidak enak, kembung." Melihat keadaan Ningrum seperti itu, Nana pun tidak tega. "Ya udah, tidak apa-apa. Ayo aku bantu bawa barang-barangnya. Setelah itu baru kamu antar aku pulang ke rumah," ucap Nana sambil mengangkat barang-barang tersebut. Saat kembali ke rumah, Ningrum memaksakan diri untuk mencuci semua peralatan yang ia bawa pulang tadi. Ningrum takut ibunya marah kalau melihat dapur yang tidak rapi. "Aku cuci dulu aja kali ya. Setelah itu bisa tidur sebentar, lalu membantu ibu menyiapkan bahan-bahan untuk jualan besok." Saat Ningrum sedang mencuci barang-barang yang dibawa pulang tadi, Ningrum menggaruk-garuk kepalanya saat memegang satu panci. "Ini kan panci yang gak boleh aku cuci. Aku cuci apa tidak ya?" Gadis manis itu bertanya dengan diri sendiri. "Aku cuci aja deh. Kalau ibu sudah pulang, kan enak ibu tinggal istirahat." Ningrum merasa aneh dengan panci yang khusus untuk memasak semur telur itu. Bagian dalamnya seperti tidak pernah dicuci. Kerak tebal berwarna hitam memenuhi bagian dalam panci tersebut. Biasanya setelah selesai memasak di rumah, panci berisikan semur telur itu akan dibawa ke warung oleh ibunya. Lalu akan dicuci di sana dan akan dibawa kembali ke rumah. Tapi Ningrum tidak pernah sekalipun melihat ibunya.
mencuci panci tersebut saat di warung. Ningrum pun meraba-raba ke dalam panci yang bergerak itu. Satu benda aneh tersentuh oleh tangan Ningrum. Ia berpikir itu adalah kerak dari kuah semur. Tapi setelah dipegang teksturnya seperti kain. Ningrum mencoba mencabut benda aneh itu dari panci. Ini apa ya? Hah, nggak mungkin. Kok bisa benda ini ada di sini? Ucap Ningrum keheranan. Mengganga mulut Ningrum saat menemukan satu celana dalam perempuan yang sudah sobek. Saat Ningrum masih keheranan mengapa benda tersebut bisa ada di dalam panci, tiba-tiba hembusan angin menerpa wajahnya. Hei, terdengar satu suara sangat pelan. Berdiri bulu roma Ningrum. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu melihat semua sudut ruangan, mencari sumber suara itu. Tadi itu suara siapa ya? Apa aku salah dengar? Padahal kan pintu rumah aku tutup. Jendela pun aku buka sedikit. Kalaupun suara angin dari luar, pasti tidak akan sekuat suara tadi. Ucap Ningrum pelan. Merinding tubuh Ningrum, namun mencoba untuk berpikir positif. Kalau Ningrum hanya salah dengar. Ningrum pun dengan cepat membereskan pekerjaannya, lalu masuk ke dalam kamar. Di pasar, Mbok Tarmi masih menunggu pesanannya disiapkan. Satu badan Mbok Tarmi berkeringat. Rasanya resah dan gelisah, seperti ada suara memanggil-manggil agar ia segera pulang. Sesaat setelah Mbok Tarmi membayar pesanannya, ia langsung berjalan cepat menuju warung. Sesampainya di warung, Mbok Tarmi tidak melihat Ningrum. Meja dan kursi jualan sudah tertata rapi. Mbok Tarmi berlari menuju belakang warungnya. Kalang kabut ia mencari panci yang selalu ia pesankan kepada Ningrum agar jangan pernah disentuh itu. Tidak terlihat. Berdebar-debar dada Mbok Tarmi seperti ingin meledak. Sudah pasti pelarisnya sekarang lenyap, dan pendapatan mereka pasti akan berkurang setelah tidak memakai panci itu lagi. Masakan Mbok Tarmi bukan hanya tidak enak, dia hanya menambahkan sedikit rasa agar pelanggan merasa ketagihan atau tidak puas setiap menikmati masakannya. Jadi para pelanggan akan selalu datang dan menanti-nanti nasi uduknya. Tanpa panci tersebut, nasi uduk jualannya biasa-biasa saja. Tidak beda dengan jualannya orang lain. Bergetar pohon beringin yang berada di sebelah warung Mbok Tarmi. Tetesan air menetes ke bawah saat Mbok Tarmi mendongak ke atas. Terlihat makhluk yang selalu memayunginya itu sedang merenung sedih. Kakinya dililit ranting-ranting. Kepalanya tercuntai ke bawah dengan air liur yang meleleh dari mulutnya. Mbok Tarmi teringat dengan Ningrum. Mungkin Ningrum lupa apa yang dipesankan ibunya itu. Mbok Tarmi bergegas pulang. Dia berharap Ningrum belum mencuci panci tersebut. Kalau tidak, terpaksa Mbok Tarmi harus mengeluarkan modal besar untuk mengembalikan rasa masakannya. Mbok Tarmi membuka pintu dengan sangat kencang, lalu berlari menuju dapur. Matanya terbelalak saat melihat satu panci yang biasanya untuk masak semur itu bersih mengkilap, tergantung di dinding dapurnya. Mbok Tarmi langsung mengambil panci tersebut dan mengecek jimat yang ada di dalamnya. Kosong. Jimat itu sudah tidak ada. Jimat yang berupa celana dalam bekas Mbok Tarmi, lalu dilipat dengan dibacakan mantra sebelumnya, itu telah lenyap. Ningrum, Ningrum, teriak Mbok Tarmi memanggil anaknya. Ningrum terkejut saat ia sedang melepas lelah mendengar suara nyaring memanggil namanya. Baru saja kakinya ia turunkan dari atas kasur, muncul ibunya di depan pintu dengan wajah yang bengis.
Bu Darmi melotot menatap Ningrum. Kalau mengikuti hati, rasanya ia ingin menampar anak semata wayangnya itu. Tapi wajah polos Ningrum menyentuh rasa keibuannya. Ia pun langsung terduduk di lantai sambil menangis sedih. Ningrum heran melihat ibunya. Dipeluknya wanita yang sudah melahirkannya itu. Ibu kenapa? Ibu sakit. Ibu istirahat dulu, biar Ningrum buatkan teh, ucap Ningrum dengan rasa khawatir. Bu Darmi menggelengkan kepala. Mukanya nampak lesu memikirkan bagaimana nasibnya esok. Bu Darmi tidak ingin mengulang hidup yang miskin seperti dulu. Diusapnya wajah Ningrum dengan penuh kasih sayang. Satu-satunya anak yang berdiri di belakangnya saat dia tidak punya tempat untuk bersandar. Pikirannya melayang jauh mengingat kenangan dulu. Ningrum memilih tidak bermain dengan teman-temannya usai pulang sekolah, daripada harus melihat ibunya berkeliling menjual gorengan sendirian. Ningrum selalu menemani ibunya yang saat itu harus menjajakan gorengan dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung demi mengais rezeki. Ningrumlah penyemangat dan teman duka lara Mbok Darmi. Demi anak semata wayangnya itu, Mbok Darmi nekat melanggar segala larangan Allah agar bisa memberi Ningrum kehidupan selayaknya anak-anak lain. Halal haram dan dampaknya tidak lagi Mbok Darmi pikirkan. Saat Mbok Darmi berada di bawah, lebih banyak caci maki diterima dibanding simpati. Tidak ada orang bahkan saudara yang membantunya keluar dari penderitaan. Penderitaan Mbok Darmi bukan hanya dari masalah ekonomi saja. Suaminya Aryo yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, juga tidak jauh dari kata suami bajingan. Mbok Darmi sering dianiaya Aryo saat ia meminta cerai. Bukan tanpa sebab Mbok Darmi meminta cerai. Aryo yang jarang memberikan nafkah itu berniat ingin menikah lagi. Tapi Aryo seakan tidak peduli dengan beban yang Mbok Darmi pikul. Ia hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Rumah kontrakan yang berbulan-bulan tidak dibayar. Rentenir yang sering datang menagih uang yang Aryo pakai untuk bermain judi. Ditambah lagi biaya makan sehari-hari harus Mbok Darmi pikirkan. Sekuat apapun Mbok Darmi menentang suaminya kala ia tidak mau dimadu, sekuat itu juga Aryo ingin menikahi perempuan itu. Lalu Aryo pun memilih pergi begitu saja meninggalkan Mbok Darmi. Mbok Darmi tidak ingin menggantungkan hidupnya pada lelaki yang tidak pernah menghargainya sebagai seorang istri. Perlahan-lahan Mbok Darmi bangkit dari keterpurukannya, lalu mencoba berjualan nasi uduk di depan rumahnya. Mbok Darmi bisa bernafas lega. Kepalanya sudah tidak pusing lagi memikirkan uang belanja sehari-hari. Jika tidak, terpaksa Ningrum dan Mbok Darmi menahan lapar menunggu suaminya itu pulang. Setelah Mbok Darmi mengetahui suaminya itu menikah lagi, Aryo semakin jarang pulang ke rumah. Dalam sebulan, mungkin hanya 1-2 kali batang hidung Aryo berada di rumah. Itu pun karena mau meminta uang, bukan untuk meringankan beban. Saat Mbok Darmi menanyakan uang nafkah, bukan makian saja yang ia dapat, tapi tamparan demi tamparan juga ia terima. Mbok Darmi bertahan dengan sikap Aryo. Pulang atau tidak, ia tak memperdulikannya. Mbok Darmi benar-benar kecewa dan kesal karena percaya dengan janji-janji manis Aryo saat ingin meminangnya dulu. Saat Mbok Darmi meratapi kesedihan karena pelarisnya itu kini sudah tiada, Mbok Darmi teringat dengan satu nama, Sekar. Ia adalah teman Mbok Darmi, sekaligus orang yang membuat warung nasi uduknya itu menjadi laris manis. Seharian Mbok Darmi hanya berada di kamarnya. Dihitungnya uang yang baru 2 bulan itu ia kumpulkan. Mbok Darmi berencana besok ia akan ke rumah Sekar untuk mendapatkan jimat pelaris lagi. Singkat cerita,
Pagi itu Mbok Tarmi tidak berjualan. Ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah Sekar. Saat ia sedang berdiri di depan meja riasnya, terdengar pintu rumahnya diketuk seseorang. "Iya, sebentar." Suara ketukan yang berulang-ulang itu membuat Mbok Tarmi mempercepat langkahnya. "Siapa yang datang pagi-pagi begini?" gumam Mbok Tarmi. Saat pintu dibuka, terlihat sosok yang tak asing baginya sedang berdiri. "Sekar." "Tarmi, bagaimana kabarmu? Aku kangen." Sekar memeluk erat Mbok Tarmi. Mbok Tarmi sedikit terkejut, seolah-olah Sekar tahu apa yang sedang terjadi padanya. Mbok Tarmi pun mempersilahkan Sekar untuk masuk. "Sebentar ya, aku buatin minum dulu." Saat Mbok Tarmi ingin berdiri, Sekar memegang tangannya lalu menyuruhnya untuk duduk. "Gak usah, seperti sama siapa saja. Gimana kabarmu? Lama tidak main ke rumahku." Iya, aku sibuk jualan, Sekar," jawab Mbok Tarmi. "Wah, berarti manjur ya?" "Iya, tapi jimat itu sekarang sudah hilang. Aku bingung harus bagaimana. Kebutuhanku masih banyak," jawab Mbok Tarmi yang terlihat lesu. Saat mereka berdua sedang mengobrol, terdengar suara dari arah luar memanggil dirinya. "Mbok Tarmi, Mbok Tarmi." Orang tersebut memanggil Mbok Tarmi dengan sedikit berteriak. "Sekar, sebentar ya, aku keluar dulu." Ia pun berjalan keluar rumah. "Iya, Bu Salimah, ada apa?" Ternyata yang memanggilnya adalah Bu Salimah, pemilik kontrakan. Ada apa? Kapan kamu bayar kontrakan? Sudah 8 bulan menunggak. Harus berapa lama lagi saya menunggu?" jawab Bu Salimah dengan nada kesal. "Iya, Bu, saya sedang mengusahakan." Mbok Tarmi bukannya tidak mau mencicil atau membayar, tapi ia ingin rumahnya yang ia tempati bersama Ningrum itu, Aryo, yang bertanggung jawab, mengingat ia masih menjadi istri Saharyo. Mbok Tarmi tidak ingin membiarkan Aryo lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. "Warungnya ramai, tapi tidak pernah mencicil. Alasannya tidak punya uang terus. Kalau besok tidak dilunasi, kalian harus angkat kaki dari rumahku," ucap Bu Salimah sambil berlalu meninggalkannya. Mbok Tarmi bisa saja membayar tunggakan kontrakannya hari itu juga. Tapi bagaimana dengan pelarisnya? Bisa-bisa dia tidak bisa mendapatkan pelaris itu lagi. Andai uangnya ia gunakan untuk membayar kontrakan. Mbok Tarmi hanya bisa menangis terisak-isak. Di papanya Mbok Tarmi masuk ke dalam rumah oleh Sekar. "Tarmi, jangan menangis," ucap Sekar penuh iba. "Bagaimana aku tidak menangis, Sekar? Aku bingung dengan nasibku sekarang. Aku hanya ingin membahagiakan Ningrum. Itu saja, gak lebih," jawab Mbok Tarmi pilu. "Aku akan membantumu. Tidak usah dipikirkan masalah maharnya. Kamu bisa bayar setelah jimatnya manjur," ucap Sekar iba. Mata Mbok Tarmi membulat menatap Sekar. "Yang benar?" tanya Mbok Tarmi memastikan. "Iya." Kemudian Sekar memberikan 1 lembar daun sirih yang sudah dilipat, lalu menyuruh Mbok Tarmi untuk mengunyahnya. Katanya sirih itu obat mujarab
untuk menghilangkan rasa gundah gulana di hati. Tanpa banyak bertanya, Mbok Tarmi menurut saja dengan perkataan Sekar. Lalu sirih tersebut dikunyah dan kemudian ditelan walaupun terasa sedikit getir di mulutnya. Terbuai perasaan Mbok Tarmi, bagaikan dibawa ke alam lain. Entah bagaimana Mbok Tarmi berada di rumah Sekar. Saat sadar, tubuhnya sudah terbaring di suatu kamar. Diurut dengan perlahan kepalanya yang sedikit sakit. Dia melihat sekeliling kamar mencari sosok Sekar. Tiba-tiba Sekar muncul di depan pintu kamar tersebut. Sekar mendekat, lalu menyuruh Mbok Tarmi untuk mengikutinya ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Sekar menyuruh Mbok Tarmi membuka baju dan memakai jarik berwarna coklat yang sudah disediakan oleh Sekar. Mbok Tarmi disiram dengan air yang sebelumnya sudah dicampur kembang 7 rupa dan perasan jeruk nipis. Diurut dengan perlahan kepala Mbok Tarmi oleh Sekar sambil membaca sebuah mantra. Masuklah ke dalam diri perempuan ini. Hilangkan semua rasa gundah gulana di hatinya, ucap Sekar. Lalu dihembuskan mantra itu tepat di ubun-ubun Mbok Tarmi. Hati Mbok Tarmi terasa sangat tenang saat mendapat siraman demi siraman yang Sekar guyurkan ke seluruh tubuhnya. Seketika hilang masalah yang menyelimutinya. Hilang wajah Aryo dan Bu Salimah. Mbok Tarmi diperlakukan seperti anak kecil. Selesai mandi, rambut Mbok Tarmi dikeringkan dan disisir rapi. Setelah berpakaian, diajaknya Mbok Tarmi untuk berbicara di ruang tamu. Tarmi, malam Selasa datanglah ke rumahku. Memangnya ada apa, Sekar? Bukannya kamu menginginkan pelaris itu lagi, ucap Sekar. Mbok Tarmi menganggukkan kepalanya sambil menghela napas panjang. Bukan hanya pelaris. Aku akan memberikanmu sesuatu yang akan merubah hidupmu. Tapi jika tidak datang, hidupmu akan sengsara selamanya, ucap Sekar tegas. Sebelum Mbok Tarmi pulang, Sekar memberikan beberapa helai daun sirih ke tangan Mbok Tarmi. Mbok Tarmi harus menghabiskan sirih itu untuk menghilangkan perasaan gundah gulana yang dialami. Kalau ketiga hari sirih itu tidak dimakan, maka hilanglah jampi yang ada di dalam sirih tersebut. Sekar menyuruh Mbok Tarmi untuk menutup mata dan berbaring di kamar tadi. Setelah beberapa menit, Mbok Tarmi pun membuka mata dan dia sudah berada di ruang tamu rumahnya. Singkat cerita, akhirnya malam yang ditunggu-tunggu tiba. Terlihat bulan yang bulat sempurna menghiasi langit malam itu. Berdebar hati Mbok Tarmi menanti kedatangan Sekar. Apa sebenarnya yang ingin ia berikan? Macam-macam pertanyaan ada di dalam kepala Mbok Tarmi. Terdengar suara ketukan pintu saat Mbok Tarmi berada di ruang tamu. Mbok Tarmi membuka pintu. Dilihatnya Sekar yang tengah berdiri memandang bulan. Apa kamu sudah siap? Tanya Sekar yang memalingkan badannya ke arah Mbok Tarmi. Sudah. Tapi bagaimana dengan Ningrum yang sedang tertidur? Tidak usah khawatir. Ningrum sudah ada yang menjaga. Sekarang ikutlah denganku. Dengan perasaan ragu, Mbok Tarmi pun berjalan dan mengikuti Sekar. Berulang-ulang kali Mbok Tarmi menoleh ke belakang. Saat meninggalkan rumahnya, ia mencari orang yang Sekar katakan tadi. Tapi Mbok Tarmi tidak melihat ada orang yang menjaga rumahnya. Sekar tersenyum melihat tingkah Mbok Tarmi yang terlihat cemas. Tiba-tiba Sekar berhenti dan memberikan Mbok Tarmi sirih. Sekar menyuruh Mbok Tarmi untuk mengunyah lalu menelannya. Sesaat setelah mengunyah sirih itu, Mbok Tarmi merasa sangat pusing, lalu tidak sadarkan diri.
Saat Mbok Tarmi terbangun, ia sudah berada di satu ruangan dengan cahaya remang sedikit berasap. Karena kemenyan dan baunya sangat menusuk hidung, terdapat ayam hitam yang terikat, satu sisir pisang dan bunga-bungaan, serta payung kecil berwarna merah di tiap sudut ruangan itu. Dilihatnya juga Sekar yang sedang duduk di hadapan Mbok Tarmi yang sedang berbaring. "Duduklah Mbok Tarmi. Sebentar lagi kau akan mendapatkan apa yang pantas kau miliki," ucap Sekar pelan sambil tersenyum lebar. Sekar memberikan semangkuk air untuk Mbok Tarmi minum. Mbok Tarmi merasa ragu untuk meminumnya karena air itu berbau agak aneh. Setelah Mbok Tarmi meminumnya, mereka duduk berhadapan dan di tengahnya ada sebilah keris kecil. Sekar mengambil keris itu, lalu diletakkan di atas kemenyan dan diputar-putar beberapa kali dengan bacaan sebuah mantra. "Aku memanggilmu, aku memujamu wahai penguasa alam gaib." Setelah Sekar selesai membaca mantra tersebut, keris itu diletakkan di atas kemenyan. Lalu Sekar bersujud di depannya. Kemudian dipeganglah keris itu. Lalu Sekar memejamkan mata dan mengangguk seolah-olah dia sedang berbicara dengan keris tersebut. Merinding seluruh tubuh Mbok Tarmi. Rasanya resah dan gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi terhadap dirinya. Selesai membaca mantra, Sekar meminta Mbok Tarmi untuk menjilat keris tersebut. Selesai menjilatnya, Sekar meminta Mbok Tarmi untuk membuka telapak tangannya. Kemudian Sekar menusuk ujung jari telunjuk Mbok Tarmi menggunakan keris tersebut hingga mengeluarkan darah. Mbok Tarmi hanya meringis kesakitan. Setelah itu, keris tadi diletakkan di atas kemenyan lagi. Kemudian dibalut dengan sehelai kain kuning dan diberikan kepada Mbok Tarmi. "Mbok Tarmi, sekarang benda ini milikmu, dalam penjagaanmu," kata Sekar dengan tersenyum lebar. "Setiap bulan purnama, kau harus melakukan apa yang aku lakukan tadi. Nanti aku akan ajarkan mantra itu. Setelah ini, kamu tidak akan hidup susah lagi. Kamu jangan takut kalau mendengar atau melihat sesuatu saat kamu pulang ke rumah nanti. Makhluk itu milikmu. Dia tidak akan menyakitimu selagi semua persyaratannya kau penuhi," ucap Sekar memperingati Mbok Tarmi. Berdebar hati Mbok Tarmi dengan apa yang dilaluinya malam ini. Sekar menyampaikan beberapa pantangan. Antara lainnya Mbok Tarmi tidak boleh mengikuti aktivitas yang berbau agama, menghadiri pengebumian, serta tidak boleh sama sekali mandi wajib setelah datang bulan. Semua itu tidak menjadi masalah bagi Mbok Tarmi karena selama ini ia juga tidak mengamalkan cara hidup orang Islam. Sholat bukan menjadi keutamaan. Puasa pun sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Membaca Al-Quran tidak pernah. Mbok Tarmi disibukkan dengan mengejar nikmat dunia semata. "Mbok Tarmi, apa kau sudah mengerti akan pantangan yang aku berikan tadi?" "Sudah Sekar. Lalu bagaimana dengan maharnya? Aku tidak punya uang untuk membayarnya." "Tidak usah dipikirkan. Keris itu hadiah dariku untukmu." "Terima kasih Sekar. Aku tidak bisa membalas semua kebaikanmu terhadapku," ucap Mbok Tarmi dengan rasa gembira. "Sekarang aku akan mengantarmu pulang. Kunyahlah daun sirih ini. Tapi sebelum kau kunyah, ucapkan mantra yang kuajarkan. Mantra ini untuk meluluhkan hati Aryo agar tunduk terhadapmu."
Mbok Darmi sangat antusias membaca mantra itu karena ia sudah sangat jengkel akan perlakuan Aryo terhadap dirinya selama ini. Setelah Mbok Darmi mengunyah sirih tersebut, ia pun tidak sadarkan diri dan sudah berada di ruang tamunya lagi, sama seperti tempo hari. Mbok Darmi bingung, jalan manakah yang ia lalui. Dia mencoba mengingat tapi tidak sedikit pun dia ingat bagaimana ia bisa sampai ke rumahnya. Seminggu setelah itu, Mbok Darmi mulai berjualan nasi uduk kembali. Tapi pendapatannya tidak sama seperti dulu. Warungnya jauh dari kata ramai. Pelanggan-pelanggannya yang dulu setia membeli nasi uduk di warungnya tidak pernah terlihat lagi. Mbok Darmi ingin bertanya kepada Sekar akan perihal itu, tapi perempuan yang gemar memakai baju kebaya serta rambut yang disanggul itu tidak pernah terlihat lagi. Malam harinya saat Mbok Darmi tidur, ia bermimpi melihat satu sosok. Di dalam kegelapan, satu sosok yang bermata merah menyala, seperti mata kucing itu memberitahu jika Mbok Darmi ingin warungnya kembali ramai seperti dulu, ia harus mencampurkan satu jimat yang menggunakan kuku jempol kaki orang yang ia benci, lalu dibalut dengan kain kafan saat ia memasak. Tidak berapa lama, Mbok Darmi terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Apakah ini bunga tidur? Ataukah memang perintah dari jin yang berada di dalam keris itu? Malam itu Mbok Darmi tidak tidur. Ia bingung memikirkan mimpi yang ia alami. Dalam kebingungan saat ia berpikir, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. "Siapa yang bertamu subuh-subuh begini?" tanya Mbok Darmi keheranan. Saat Mbok Darmi membuka pintu, muncul Aryo yang sedang berdiri. "Mas Aryo, ngapain pagi-pagi ke sini?" "Darmi, aku merindukanmu," ucap Aryo seraya memeluk Mbok Darmi dengan erat. Mbok Darmi hanya diam membisu. Bagaimana bisa orang yang selalu memperlakukannya dengan kejam itu bisa berubah seperti ini? Tiba-tiba Mbok Darmi teringat dengan Sekar yang tempo hari memberikan ia sirih yang bertujuan untuk meluluhkan hati Aryo dan mimpi yang baru saja ia alami. "Apakah maksudnya ini?" tanya Mbok Darmi dalam hati. Mbok Darmi pun membalas pelukan Aryo. Mbok Darmi melihat Aryo bukan lagi sebagai beban, tapi menjadi target tumbal. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.